Hai Andika, guys di sini. Setelah kemarin ada 3 brand smartphone yang udah ngeluarin laptop, sekarang ada lagi brand smartphone yang ngeluarin laptop dengan harga yang cukup terjangkau, 4 jutaan aja. Dan perkenalkan ini adalah itel Able One. itel ya. Buat yang mungkin belum pernah denger brand yang namanya itel ya, jangan sampai salah sebut. Jadi itel ini di bawah naungannya Transsion Holding. Di bawahnya itu ada Infinix yang mungkin sering kalian dengar, terus juga ada Tecno, ada itel ini, dan kalau di smartwatch ada Oraimo. Jadi kalau secara company udah gede banget. Tapi kalau dibilang ini adalah brand baru, itel ini brand baru, enggak juga. Cuman untuk pasar laptop, ini adalah laptop pertama yang dikeluarkan itel untuk pasar Indonesia. Dan masuknya itu bisa pas banget ya, dimana harga per laptopan di negara Indonesia ini lagi nggak karu-karuan, semakin hari harganya semakin nggak masuk akal. itel Able One mampu memberikan harga terjangkau dengan harga SRP 4 jutaan aja. Link pembeliannya seperti biasa di deskripsi. Di harga 4 jutaan secara build quality udah lumayan solid, bahan materialnya menggunakan plastik polikarbonat yang tebel banget, nggak ada area yang kerasa kopong, cuman layarnya aja yang agak sedikit wobble. Tapi biasa di brand lain yang harga 4 jutaan biasanya juga seperti ini. Untuk bobotnya enteng dengan hanya 1,4 kg aja dengan ketebalan di bawah 2 cm. Lebih tepatnya 1,99 cm. Untuk engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan dan nggak bisa dibuka sampai 180 degree lay. Cuman di bagian lips depannya ini ada gap buat kita biar lebih enak membuka laptopnya. Untuk keyboard feel-nya masih kerasa plastik tapi travel distance-nya pas dengan travel distance 1,4 mm. Jadi buat ngetik masih oke banget. Dan itel ngeklaim kalau keyboardnya ini memiliki lifespan 50 juta klik. Jadi walaupun murah, keyboardnya ini udah kayak keyboard mechanical yang umurnya bisa sampai 50 juta klik. Kalau 50 juta klik itu berapa lama? Waduh, lama banget lah, tergantung pemakaian juga. Dan yang saya suka, tombol arrow-nya ini besar-besar, dimana brand lain biasanya tombol arrow-nya kecil dan gap-nya itu berdekatan banget. Buat saya yang suka tabulasi data, tombol arrow yang besar-besar itu penting banget. Terus untuk tombol power-nya menyatu dengan keyboard dan berdekatan dengan tombol backspace dan delete. Jadi hati-hati kalau misalkan mau neken tombol delete atau backspace ketika ngetik dan agak kesanan dikit yang kesentuh tombol power-nya, dia akan langsung nge-sleep. Memang nggak langsung mati, dan settingan ini bisa kita atur di control panel di bagian Windows 10-nya biar kalau misalkan diteken dia nggak langsung mati. Terus yang menarik lagi di bagian keyboardnya ini ada tombol shortcut yang fungsinya bisa langsung mematikan layar laptopnya, layarnya aja, jadi laptopnya nggak nge-sleep. Jadi ketika kita tekan Fn plus F1 layarnya akan mati. Buat yang butuh privacy, mungkin lagi nonton sesuatu yang penting banget gitu ya, terus ada temennya di sebelahnya, bisa langsung tekan aja Fn plus F1 biar layarnya langsung mati, jadi nggak ada yang bisa ngintip. Untuk trackpad ukurannya nggak terlalu besar, buat pengguna seperti saya yang jarinya lumayan besar, ini sih terlalu sempit. Sayang banget, padahal dari segi travel distance menurut saya udah pas. Tactile-nya ini dapat banget, nggak kerasa terlalu kopong, dan dia juga sudah support Windows Precision Driver juga. Cuman kurang sedikit besar lagi aja biar lebih enak buat browsing tanpa menggunakan mouse. Untuk frame layarnya di harga 4 jutaan juga udah lumayan tipis bezelnya, dengan screen to body ratio-nya ada di 85%, dimensi layarnya 14 inch. Untuk resolusinya standarnya laptop 4 jutaan dengan resolusi 1366x768, masih XD, belum Full XD. Tapi di kondisi sekarang kalau kalian di marketplace 4 jutaan itu biasanya 11 atau 12 inch, tapi ini udah dapat 14 inch. Lanjut ke bagian konektivitas. Untuk Wi-Fi-nya pakai Wi-Fi 5 dengan dual bandwidth 2,4 dan 5 GHz. Untuk Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 4.2. Dan untuk portnya lumayan lengkap. Di bagian kiri ada input power, input LAN, HDMI, USB Type-A 3.0, dan di sebelah kanan ada USB 3.0 lagi, audio jack, dan SD card reader. Yang absen adalah port Type-C. Dengan harga 4 jutaan, sebenarnya secara build quality dan juga desain, saya pribadi suka banget. Solid dan terlihat simple. Finishingnya juga grey dengan finishing yang seolah-olah aluminium, seolah-olah ultrabook yang premium. Tapi kalau kita pegang, ya kerasa plastiknya. Tapi yang namanya harga murah, kita juga harus sadar diri. Dia udah ngasih build quality yang solid, terus desainnya simple, terus juga layar dengan dimensi 14 inch, di mana brand lain harga segini biasanya sekarang itu 11 atau 12 inch. Tapi ya itu, kita harus sadar diri. Jadi ada part yang menurut saya dipangkas oleh Able One ini biar harganya lebih murah. Jadi yang dipangkas adalah
prosesor. Able One ini menggunakan prosesor N3350 yang keluaran tahun 2016. Sementara biasanya sekarang yang sering dipakai itu adalah N4020 keluaran tahun 2019. Tapi untuk N4020 saya cek di marketplace dengan dimensi 14 inch harganya itu bisa mencapai 5,5 sampai 6 juta tergantung brand dan juga tergantung fiturnya juga. Jadi dengan harga 4 jutaan Able One ini bisa kasih laptop dengan dimensi 14 inch. Buat kalian yang mungkin nggak suka laptop dengan dimensi 11 atau 12 inch karena terlalu kecil, ya Able One ini bisa menjadi opsi yang menarik. Di bagian dalamnya, iTel mengklaim kalau sudah menggunakan bahan material yang solid dan premium. Memang kalau kita lihat di bagian dalamnya ini udah cukup solid, nggak ada area yang kerasa kopong atau space yang tidak terpakai. Terus untuk memori RAM-nya 4GB dual channel dengan speed 2400 MHz dan onboard, jadi nggak bisa di-upgrade lagi. Terus untuk storage 1TB dan masih pakai hard disk. Entah kenapa Able One ini nggak kasih langsung SSD aja. Kalau saya dikasih pilihan antara SSD 256GB atau harddisk 1TB, walaupun SSD ini kapasitasnya lebih kecil, kalau saya pribadi akan pilih yang SSD 256GB. Mungkin memang iTel Able One ini segmentasinya untuk pengguna yang butuh storage sebagai arsip biar bisa nyimpen data banyak, atau memang pakai harddisk biar bisa neken harganya lebih murah. Tapi sebagai awalan ya it's okay lah, karena ini juga pertama kalinya iTel memasukkan laptop ke Indonesia dan nyobanya di harga yang semua kalangan gitu, 4 jutaan. Tapi harapan saya kedepannya bakalan ada Able 2 atau entah apapun namanya nanti yang menggunakan opsi konfigurasi menggunakan SSD. Karena untuk yang Able One ini kita nggak bisa upgrade storage juga, nggak ada slot M.2 NVMe-nya. Jadi kalau misalkan kita mau pakai SSD, satu-satunya jalan adalah mengganti harddisknya dengan SSD SATA. Terus kalau untuk baterai, kapasitasnya itu 22,2 Wh atau 3000 mAh dan Able One klaim bisa tahan 6 jam pemakaian. Dan ketika saya gunakan untuk video playback 1080p, setting windownya ada di balance, brightness-nya 50%, volume 25%, power windownya ada di balance, dia bisa bertahan sekitar 6 jam 10 menit. Masih oke banget untuk laptop 4 jutaan. Tapi kayaknya kalau misalkan pakai SSD, baterainya bakalan lebih tahan lama lagi deh, karena nggak ada komponen yang berputar. Masih ngotot SSD ya. Daya tahan baterai yang lumayan lama padahal kapasitasnya cuma 22,2 Wh ini dikarenakan dia udah ada cooling untuk menjaga suhu prosesornya tetap adem. Untuk menjaga semua komponen di dalamnya tetap adem karena musuh utama baterai itu adalah temperatur. Dan jarang laptop yang menggunakan prosesor N3350 yang hemat daya yang nggak butuh watt tinggi ini pakai cooling. Karena sebenarnya fanless aja bisa, tapi iTel tetap memberikan kipas di sini. Dan iTel mengklaim kalau Able One ini udah lolos suhu ekstrim, mulai dari minus 20 derajat Celcius sampai 55 derajat. Karena saya penasaran, jadi saya coba masukkan laptop ini ke freezer yang suhunya itu 0 derajat Celcius sekitar 30 menit dan ternyata dia masih nyala. Jadi gimmick atau klaim dari iTel cukup terbukti. Kalau kita ngomongin performanya, ya standarnya Celeron N3350 yang biasanya segmentasinya untuk orang yang baru punya laptop pertama kali, untuk orang yang menggunakan laptop keperluan ringan seperti office, browsing, tabulasi data, dan streaming. Kalau digunakan untuk editing atau mungkin gaming, ya bukan segmennya. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari iTel Able One kali ini. Kesimpulannya dengan harga 4 jutaan, BTW 4 jutaannya berapa? 4 jutaannya ini selama promo sampai 30 September harganya cuma 4.299.000. Setelah itu harganya naik menjadi 500.000. Jadi 4.799.000. Dan di harga 4 jutaan ini dia sudah include dengan Windows 10. Dan menurut saya Able One ini bisa menjadi solusi murah untuk yang cari laptop kegunaan ringan seperti untuk anak SD atau anak SMP sekolah, untuk yang baru coba pakai laptop. Intinya buat kegiatan komputasi ringan lah. Dan dia bisa menjadi solusi di harga 4 jutaan kita udah dapat laptop dengan dimensi 14 inch, di mana sekarang kalau kalian cek di marketplace yang harga 4 jutaan kecil ya, 4299 itu kebanyakan masih 11 atau 12 inch. Kelebihannya di harga segini desainnya bagus, secara build quality juga solid. Jadi untuk anak yang istilahnya anak baru di dunia perlaptopan Indonesia, menurut saya secara form factor, secara desain udah bagus. Dan walaupun pakai Intel Celeron N3350 yang sebenarnya kalau fanless aja masih bisa, Able One tetap kasih fan biar performanya makin optimal, nggak cepet panas dan baterainya bisa lebih awet.
Cuman biasanya kalau laptop dengan brand baru seperti ini pasti pada nanyain garansi. Nah, untuk garansinya dia 1 tahun dan bisa digaransikan ke service centernya semua Transsion Holding. Jadi kalau misalkan rusak terus kalian bawa ke service centernya Infinix bisa. Kalian bawa ke service centernya Tecno bisa. Kalian bawa ke service centernya itel yang bidang smartphone juga bisa. Kalau untuk kekurangannya dan sekaligus menjadi saran buat saya kepada pihak itel, mungkin ke depan mau bikin Able 2, Able 3, Able 4, semoga aja bisa bersaing di pasar Indonesia karena menurut saya untuk harganya ini bersaing banget. Cuman kedepannya nanti kalau misalkan memang pengen bikin generasi selanjutnya bisa kasih pilihan opsi minimal kalau memang mau kasih hard disk biar harganya lebih terjangkau. Minimal ada opsi upgrade untuk storage SSD. Jadi kedepannya kalau misalkan pengguna punya rezeki kan bisa upgrade storage sendiri gitu. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi seperti biasa. Kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye bye.